Coba bayangin, hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan berarti maju, kreativitas yang mentok, dan orang-orang cuma bisa ikut aturan tanpa boleh mikir kritis. Begitulah kira-kira keadaan Eropa waktu itu ketika peradabannya lagi terpuruk banget. Era ini dikenal sebagai The Dark Age of Europe. Sejarah Eropa itu kayak perjalanan panjang, roller coasternya ide-ide besar. Dari zaman emas filsafat Yunani, terus masuk ke masa dominasi gereja, sampai akhirnya bangkit lagi dengan seni dan ilmu pengetahuan di era Renaissance. Perjalanan ini benar-benar ngubah cara manusia memandang dunia dan dirinya sendiri. Peradaban Eropa biasanya dibagi jadi 3 era besar: era klasik, era pertengahan, atau sering disebut abad gereja, dan era modern. Banyak banget alasan kenapa Eropa pernah mengalami masa kejatuhan. Tapi kali ini, kita bakal bahas satu aspek saja. Kalau dibahas semua, bisa-bisa jadi kayak buku sejarah, tebel banget, ya kan? Dan kali ini, kita harus fokus pada hubungannya sama Indonesia. Karena, percaya deh, sejarah itu selalu berulang. Kita bisa belajar banyak dari perjalanan Eropa. Kita mulai dari era klasik, masa di mana peradaban Yunani dan Romawi jadi pusat intelektual dunia. Di Yunani, lahir filsafat dengan nama-nama besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Orang-orang yang idenya masih relevan sampai sekarang. Sementara itu, Romawi lebih fokus ngembangin hal-hal yang kayak hukum, arsitektur, dan sistem pemerintahannya yang jadi fondasi banyak negara modern. Tapi, kejayaan mereka nggak bertahan selamanya. Akhirnya, peradaban besar ini kedatangan tamu baru, budaya Kristen dari Levant. Ingat ya, yang kita bahas di sini adalah budaya Kristen waktu itu, bukan soal agamanya. Jadi, kita ngelihatnya dari sisi bagaimana kebudayaan ini mulai mempengaruhi Eropa dan akhirnya menggeser peradaban klasik tadi. Gimana? Siap lanjut ngulik sejarah yang mirip sama perjalanan Indonesia? Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus memutuskan untuk menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Sejak saat itu, peradaban Eropa memasuki era baru yang dikenal dengan nama Abad Gereja. Di era ini, banyak orang dari kebudayaan non-Yunani membawa ajaran yang menekankan bahwa gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Akibatnya, masyarakat mulai berfokus pada keyakinan spiritual, dan ini menjadi ciri khas masa transisi menuju abad pertengahan. Walaupun ajaran ini menawarkan ketenangan batin di tengah kekacauan, pendekatannya justru bertolak belakang dengan tradisi filsafat Yunani dan Romawi yang sangat menekankan pentingnya pemikiran kritis dan skeptisisme. Lalu, apa sih sebenarnya skeptisisme itu? Skeptis berasal dari kata Yunani skeptikos, yang artinya orang yang mempertimbangkan atau ragu. Jadi, sikap skeptis itu adalah sikap yang gak mudah percaya begitu saja pada sesuatu tanpa bukti yang jelas. Orang yang skeptis biasanya akan bertanya, mencari penjelasan, dan memeriksa fakta sebelum menerima sesuatu klaim sebagai kebenaran. Di tengah abad gereja yang semakin kuat, pemikiran skeptis seperti ini jadi semakin langka, karena lebih banyak orang yang lebih memilih untuk percaya pada dogma, ketimbang mencari penjelasan rasional. Inilah yang membuat masa ini sangat berbeda dengan era klasik Yunani dan Romawi, yang selalu mendorong orang untuk berpikir secara kritis dan rasional. Coba kita lihat contoh sederhana buat ngebedain pendekatan percaya saja sama skeptisme. Kenapa hujan turun? Orang bilang karena Tuhan menghendakinya. Jawaban ini diterima begitu saja, nggak perlu dibahas lagi, pokoknya udah beres. Orang skeptis bakal bilang, mari kita cari tahu prosesnya. Dari sini muncul penelitian soal siklus hidrologi. Air dari bumi menguap karena panas matahari, jadi awan, lalu turun lagi sebagai hujan. Penjelasannya lebih panjang,
tapi bikin kita ngerti kenapa hujan bisa terjadi. Kenapa orang sakit? Mungkin ini ujian dari Tuhan, atau gara-gara dosa. Jawaban ini langsung diterima tanpa nanya lebih jauh. Hasilnya, ya udah, diterima aja sakitnya tanpa usaha untuk mencari tahu penyebabnya. Orang skeptis bakal nanya, gejalanya apa? Penyebabnya apa? Dari sini, mereka bakal nyari tahu lebih lanjut. Mungkin penyebabnya kayak bakteri, virus, atau hal lain. Akhirnya, dari pendekatan ini lahir pengobatan, kayak antibiotik, vaksin, atau terapi medis yang bisa menyembuhkan. Intinya, penjelasan percaya saja itu gampang dan sering bikin hati lebih tenang karena nggak perlu mikir ribet. Tapi skeptisisme mengajari kita buat nggak berhenti bertanya, nyari tahu, dan belajar. Hasilnya, banyak hal yang tadinya misteri jadi bisa dipahami. Dan dari situ, manusia bisa bikin solusi buat masalah-masalah yang dihadapi. Di abad pertengahan, gereja punya kuasa yang besar. Sampai-sampai apa yang mereka ajarkan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pokoknya, gak boleh ada yang protes atau mempertanyakan. Akibatnya, pemikiran kritis dan inovasi ilmiah jadi jalan di tempat. Salah satu contohnya adalah model geosentris yang bilang kalau bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan ini berdasarkan ide Ptolemy yang dijadikan ajaran resmi gereja. Tapi masalahnya mulai muncul waktu Galileo Galilei mendukung teori heliosentrisnya Copernicus yang bilang kalau matahari sebenarnya pusat alam semesta. Gara-gara pandangan ini, Galileo diadili oleh gereja dan akhirnya dijatuhkan hukuman tahanan rumah pada tahun 1633. Intinya, teori yang beda sama doktrin gereja waktu itu langsung dianggap bahaya. Gak cuma Galileo, ada juga Giordano Bruno, seorang filsuf yang punya ide keren tentang alam semesta. Dia bilang kalau alam semesta itu gak terbatas dan bintang-bintang punya planetnya sendiri. Tapi, karena ide ini dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, Bruno dihukum mati dan dibakar hidup-hidup pada tahun 1600. Bayangin aja deh, pemikir kayak mereka yang sebenarnya mau ngajak orang buat lebih ngerti alam semesta, malah ditindas habis-habisan. Karya-karya Galileo dilarang, teorinya disebut bid'ah, dan Bruno harus bayar mahal banget untuk ide-idenya. Era ini benar-benar jadi pengingat bagaimana dogma yang nggak bisa dipertanyakan bisa dibikin perkembangan ilmu jadi mandek. Dulu, banyak fenomena alam yang nggak dimengerti manusia dijelaskan pakai jawaban teologis. Misalnya, kalau ada hujan atau petir, orang-orang bilang itu kehendak Tuhan, tanpa ada usaha buat cari tahu lewat pengamatan atau eksperimen. Nah, pola pikir kayak gini bikin takhayul makin berkembang, sementara pemikiran rasional malah ketahan. Contohnya, waktu manusia belum ngerti apa itu petir, muncullah mitos soal Zeus, dewa yang melempar petir dari langit. Atau saat nggak paham gempa bumi, orang-orang bikin cerita soal dewa bumi, dewa api, atau bahkan dewa matahari yang marah. Kepercayaan ini jadi cara mereka menjelaskan hal-hal yang nggak bisa mereka pahami waktu itu. Gereja di abad pertengahan juga sering melihat inovasi sebagai ancaman. Contoh paling terkenal adalah resistensi awal terhadap mesin cetak. Awalnya, mesin cetak dianggap bisa menyebarkan ide-ide yang berbahaya bagi otoritas mereka. Tapi lama-lama, mereka sadar mesin ini bisa dipakai buat nyebarin Alkitab. Tentu saja dengan kontrol ketat dari pihak gereja. Selain itu, gereja ngajarin kalau hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi fokus utama manusia haruslah mempersiapkan diri buat kehidupan setelah mati. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan inovasi sering dianggap kurang penting dibanding pengabdian spiritual. Penemuan baru atau kemajuan teknologi itu nggak terlalu dianggap berharga dibanding pencapaian rohani. Memang, gereja punya peran penting dalam menjaga beberapa warisan budaya kuno. Tapi dominasi dogma, penindasan terhadap pemikiran bebas, dan korupsi dalam institusinya bikin Eropa mengalami stagnasi intelektual selama abad pertengahan.
Jadi, meskipun ada sedikit cahaya, era ini tetap dikenal sebagai salah satu masa yang gelap dalam sejarah. Kesadaran Eropa ketinggalan jauh mulai muncul saat Perang Salib. Bayangin, orang-orang Eropa yang selama ini bangga sebagai pewaris kejayaan Yunani dan Romawi harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka kalah. Nggak cuma kalah di medan perang, tapi juga dalam ilmu pengetahuan. Dokter-dokter Muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia jauh lebih maju. Hal ini benar-benar bikin harga diri orang Eropa terpukul. Mereka mulai merenung, apa yang salah dengan peradaban kita? Ketidakpuasan terhadap otoritas gereja mulai tumbuh, tapi melawan secara langsung itu risiko yang besar karena bisa berakhir di tiang eksekusi. Jadi, seni jadi cara perlawanan yang lebih aman. Seni Yunani yang menampilkan keindahan manusia secara alami kembali dihidupkan. Dari sinilah era baru dimulai, yaitu Renaissance 1300 sampai 1600 Masehi. Renaissance lahir di Italia dengan kota-kota seperti Florence jadi pusatnya. Di balik kebangkitan ini ada keluarga Medici yang jadi sponsor besar buat para seniman dan ilmuwan. Hasilnya, mahakarya seperti Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang gak cuma indah, tapi juga menunjukkan fokus pada humanisme, pemikiran yang menempatkan manusia sebagai pusat. Bukan cuma seni, sains juga ikut bangkit. Nicolaus Copernicus misalnya, memperkenalkan model heliocentris yang bilang kalau matahari adalah pusat tata surya. Ini tantangan besar buat pandangan geosentris yang sudah dipegang erat selama berabad-abad. Lalu ada Johannes Gutenberg dengan penemuan mesin cetaknya yang bikin ide baru tersebar lebih cepat ke seluruh Eropa. Mesin cetak ini jadi game changer buat transformasi budaya dan intelektual. Renaissance bukan cuma soal seni dan sains, tapi bukti kalau Eropa akhirnya bangkit dari masa kegelapan. Dengan seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran kritis yang kembali berkembang, peradaban Eropa mulai babak baru yang lebih cerah. Setelah Renaissance, perjalanan Eropa nggak berhenti di situ. Lanjut ke zaman penemuan dan revolusi ilmiah, sekitar tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Ini adalah era di mana orang-orang mulai eksplor dunia baru dan bikin gebrakan dalam ilmu pengetahuan. Contohnya, Christopher Columbus yang menemukan Amerika pada tahun 1492. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia, walau dia nggak sampai akhir perjalanan. Galileo Galilei memperbaiki teleskop dan mendukung teori heliocentris, bikin pandangan Kopernikus makin kuat. Isaac Newton dengan hukum gravitasi universalnya yang jadi fondasi fisika modern. Francis Bacon dan René Descartes, duo yang mempopulerkan metode ilmiah berbasis eksperimen dan logika. Dampaknya, orang-orang mulai meninggalkan penjelasan berbasis hanya pada percaya dan lebih memilih pemahaman empiris serta logis. Inilah fondasi awal ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, masuk era pencerahan, di mana akal, individualisme, dan skeptisisme terhadap otoritas lama jadi tren. Ini juga eranya revolusi Perancis yang mengguncang tatanan lama di Eropa. Orang-orang mulai berani berpikir sendiri dan mempertanyakan segalanya. Lalu datang revolusi industri yang benar-benar bikin dunia berubah total. Mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia, cara kerja, dan hidup orang berubah drastis. Produknya jadi lebih cepat, dan teknologi berkembang pesat. Di era modern, teknologi terus melaju, bikin dunia yang kita kenal sekarang segalanya serba cepat, canggih, dan terhubung. Kesimpulannya, perjalanan ini mulai dari seni Renaissance perlahan-lahan menggusur logika mistika. Seni membangkitkan cara berpikir kritis dan skeptis, yang akhirnya melahirkan rasionalisme. Rasionalisme ini yang jadi akar ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan melahirkan teknologi yang terus berkembang sampai sekarang. Dari sini, kita bisa lihat di mana Eropa, dari masa kegelapan, berhasil bangkit jadi pusat peradaban dunia.
Semua ini dimulai dari satu hal, keberanian untuk berpikir dan bertanya. Nah guys, tadi kita udah ngobrolin tentang era kegelapan bangsa Eropa dari salah satu aspeknya aja. Tapi, sadar gak sih kalau apa yang dulu dialami Eropa di masa kegelapan itu, sekarang lagi kita alami juga di Indonesia? Waktu gue baca sejarah kegelapan Eropa, gue langsung keinget sama salah satu tokoh Indonesia, yaitu Tan Malaka. Dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka bilang, sumber utama ketertinggalan bangsa kita itu adalah yang dia sebut sebagai logika mistika. Jadi, apa sih logika mistika itu? Singkatnya, ini adalah cara berpikir yang menganggap kalau segala sesuatu terjadi karena pengaruh roh, mantra, atau hal-hal gaib. Menurut Tan Malaka, inilah yang bikin Indonesia susah banget buat maju. Pemikiran kita sering terjebak dalam tahayul, ramalan, dan juga ilmu hitam. Bahkan mengultuskan hal-hal yang gak masuk akal. Contohnya banyak banget loh. Ketika dunia udah bisa bikin teknologi untuk rekayasa cuaca, kita masih mengandalkan pawang hujan. Ketika negara lain bikin strategi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, kita masih sibuk percaya sama ramalan bintang. Bahkan ketika orang di luar sana belajar keras, mengembangkan skill, dan baca banyak buku untuk bisa naik jabatan, kita malah nyeri jimat buat dimudahkan sampai ke posisi itu. Lucunya, ini bukan cuma cerita loh, tapi nyata. Misalnya, sering banget kita dengar peserta tes CPNS yang bawa jimat ke ruang ujian. Acara-acara besar harus ada pawang hujan. Jelang ujian nasional, kuburan nenek moyang yang jadi ramai karena orang-orang cari berkah. Belum lagi praktek perdukunan yang sampai sekarang masih laris banget di Indonesia. Kalau kita lihat ini semua, nggak heran Tan Malaka bilang kalau kita masih terjebak di lingkaran logika mistika. Dan selama kita terus-terusan kayak gini, Tan bilang, mustahil Indonesia bisa jadi bangsa yang merdeka dan maju. Kalian setuju gak sama pendapat ini? Contoh lainnya nih, misalnya ada orang yang kena penyakit aneh. Bukannya mikir ke dokter, dia malah curiga kalau itu kiriman santet dari lawan bisnisnya. Atau kalau ada bencana alam, banyak yang langsung mikir, ini pasti karena arwah nenek moyang minta tumbal. Padahal, ada hal-hal yang lebih masuk akal yang perlu diperhatiin, kayak kondisi geografis, atau bahkan ulah manusia yang bikin bencana itu terjadi. Misalnya penebangan liar, atau pengolahan lingkungan yang asal-asalan. Masalahnya, pola pikir kayak gini bikin kita lebih sibuk nyari penyebab gaib, daripada benar-benar fokus cari solusi yang nyata. Jadi, kapan kita bisa maju kalau begini terus? Kalian inget gak sih dengan Banaspati yang viral ternyata itu kembang api? Bagaimana dengan dukun penipu pengganda uang? Ini kalau ini coba bayangin, waktu orang barat mikir gimana caranya kebal peluru, mereka bikin rompi anti peluru. Kita masih sibuk belajar ilmu hitam biar kebal peluru, yang nggak ada buktinya juga. Waktu mereka mikir gimana caranya terbang, hasilnya adalah pesawat. Kita sibuk mencari ilmu hitam supaya bisa terbang. Hasilnya, dia cuma lompat-lompat di tempat. Atau, kalau mereka mikir gimana bikin bisnis laris, mereka bikin strategi bisnis yang matang. Kita sibuk cari penglaris. Dan ironisnya, meskipun udah pakai penglaris, tetap aja sering gak laku. Lucunya lagi, dulu
Waktu kita bingung gimana orang Belanda bisa bikin jembatan yang kuat, kita tanya mereka, gimana caranya? Karena keterbatasan kosakata, mereka jawab dengan ini, sambil nunjuk jari ke kepala. Maksudnya, ya pakai otak buat mikir. Tapi karena kita kebanyakan mikir mistis, kita malah nganggep kalau untuk bikin jembatan itu perlu kepala manusia sebagai tumbal. Jadilah istilah tumbal proyek, yang sebenarnya cuma kesalahpahaman yang besar. Contoh kayak gini masih banyak banget di Indonesia. Dan kalau dipikir-pikir, ini bikin kita ketinggalan jauh dari yang lain. Jadi, apa kita mau terus begini? Harusnya kita mulai ninggalin tuh pola pikir mistis dan fokus ke solusi yang logis dan berbasis ilmu pengetahuan. Mulai belajar, berpikir kritis, dan percaya sama usaha yang nyata. Karena kalau kita nggak berubah, ya kita bakal terus-terusan jalan di tempat. Gimana menurut kalian? Dalam bukunya Madilog, Tan Malaka punya gagasan menarik soal gimana masyarakat Indonesia bisa maju. Menurut dia, ada 3 tahap perkembangan pemikiran yang harus dilalui. Yang pertama, logika mistika. Ini tahap awal, di mana cara berpikir masyarakat masih bergantung pada hal-hal mistis dan supranatural untuk memahami dunia. Yang kedua, filsafat. Tahap ini adalah peralihan ke pemikiran rasional dan kritis. Di sini, orang mulai mempertanyakan segala sesuatu dan mencoba memahami realistis secara logis, gak cuman menerima begitu saja. Yang ketiga, ilmu pengetahuan atau sains. Tahap tertinggi di mana metode ilmiah dan bukti empiris dipakai untuk memahami alam semesta. Semua didasari penelitian, observasi, dan logika. Tan Malaka percaya, selama kita masih terjebak dalam logika mistika, gak akan ada kemajuan sejati. Indonesia, katanya, gak akan benar-benar merdeka kalau pola pikir kita gak berubah. Karena itu, dia mendorong masyarakat untuk bergerak ke tahap filsafat, lalu ke sains sebagai solusinya. Tapi, ini bukan berarti Tan Malaka menyepelekan ilmu agama ya. Bahkan dalam Islam sendiri, ada konsep ikhtiar sebelum tawakal. Artinya, usaha itu penting sebelum menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Masalahnya, kita seringkali lebih mengandalkan doa tanpa usaha yang maksimal. Sikap ini bikin kita jadi terlalu bergantung, jadi peminta, tanpa benar-benar bekerja keras untuk mengubah keadaan. Jadi, Tan Malaka mengajari kita untuk tetap menghargai spiritualitas, tapi juga mengingatkan kita bahwa usaha nyata dan pemikiran logis adalah kunci untuk maju. Apa kalian setuju? Atau punya pandangan lain? Kalau bangsa ini terus-terusan berkutat di lingkaran logika mistika, apa yang bisa kita harapkan? Pola pikir seperti ini cuma akan melahirkan manusia yang malas berpikir, mudah menyerah, percaya takdir buruk tanpa usaha, dan bermental budak. Pertanyaannya, gimana kita mau jadi bangsa yang merdeka dan maju kalau cara berpikir kita masih kayak gini? Supaya kita benar-benar bisa berkembang, kita harus mulai menyingkirkan tahayul, membuang irasionalitas, dan fokus pada sains serta teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah kunci untuk menciptakan solusi nyata yang bikin hidup kita lebih baik. Contohnya, waktu ada negara lain yang bikin matahari buatan. Ada aja yang bilang itu menyaingi Tuhan, padahal tujuannya justru untuk menciptakan sumber energi yang bersih, gak habis-habis, dan ramah lingkungan. Ini langkah besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Kita seharusnya belajar dan terinspirasi dari mereka. The Dark Age ngajarin kita satu hal penting. Peradaban bisa jatuh kalau ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis mandek.
Di Indonesia sendiri, masih banyak budaya yang terlalu bergantung pada mistisisme atau dogma tanpa bukti. Akibatnya, kita kurang banget fokus sama pengembangan sains dan teknologi yang bisa bikin kita lebih maju. Sejarah Eropa kasih pelajaran keren banget, gimana mereka bangkit dari kegelapan menuju pencerahan. Dari dogma jadi pemikiran kritis, dari iman buta ke ilmu pengetahuan, prosesnya nggak instan, butuh waktu ratusan tahun. Jadi, gimana menurut kalian? Setuju gak kalau sekarang Indonesia lagi ada di masa kegelapannya? Atau kalian punya pandangan lain? Let's discuss down below. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.